Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa kekurangan apapun. Salam dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Acara diseminasi ini betul-betul murni dari pembiayaan dari kami, dan sumber dananya tentunya dari iuran rekan-rekan saya. Sebenarnya saya yakin ilmunya rekan-rekan ini sudah paten ya. Jadi ini sekadar merefresh saja, jadi supaya tidak lupa, atau juga ada pengetahuan baru ya yang belum tahu. Insya Allah nanti Bapak narasumber kita nih pada ini mungkin bisa membantu memberikan informasi terbaru tentang OPT penting dan pestisida pada tanaman padi dan jagung. Jadwal kegiatan kita ini, bahwa yang di BPP Gerung ini adalah kegiatan kita yang keempat kali, dan insya Allah nanti kegiatan kita yang kelima ada di Narmada, dan yang keenam ada ke Gilingsa. Hama yang sangat kuat atau banyak menyerang teman-teman petani itu hingga malam hari atau penyemprot. Itu biasanya untuk semprot bulan 4 dosis. Nah ini dosis ini sangat menentukan juga, karena kalau kurang dosis kita informasikan atau bapak-bapak petani nanti kurang dosis, nanti yang disalahkan racun atau pestisidanya. Tetapi karena ya tadi itu dosisnya tidak tepat dan tepat cara. Nah tepat cara ini maksudnya seperti tadi disemprot perlakuannya, ditabur perlakuannya, atau di fumiga atau kasapan itu jarang. Biasanya kita temukan di sawah itu teman-teman petani kita melakukan penyemprotan dan penangguran. Pertama yang saya mau tanyakan, ini terkait pernah saya amati beberapa jenis pestisida. Mungkin tadi antara saya kelewat atau belum dijelaskan mengenai satuan dari kandungan pestisida itu. Karena sempat beberapa produk saya amati kemarin, mereka memakai satuannya berbeda. Ada yang UC, ada yang apa lagi salah satunya ada beda gitu. Yang saya misalnya mengandung hemamectin benzoat sekian UC gitu. Nah saya amati itu ada beberapa produk yang satuannya beda. Tapi saya lupa sih salah satunya itu apa. Dan kedua, kandungan dari bahan aktif itu juga masuk produk berbeda. Nah sekarang bagaimana kita menjelaskan ke petani ini, asal jangan beli saja Pak. Misalnya permasalahan mereka, contohnya jadi jagungnya kebulan raya, yang kita memakai bahan aktif hemamectin benzoat. Nah kita menjelaskan mereka kan ditawar ini banyak produk di kios. Nah salah satu cara mereka memenuhi biar tepat mereka gunakan dan uang mereka juga tidak sia-sia itu seperti apa terkait dengan satuan itu dan kandungan dari bahan aktif itu. Kedua, masihkah kita memakai batas ambang ekonomi dalam menggunakan pestisida? Nah yang ketiga, saya maaf ini yang tiga ini tidak sebagai PPL lah ya, saya sebagai konsumen dari produk pertanian ini, karena bagaimanapun kita ibu-ibu ini tidak bisa lepas dari produk pertanian yang namanya cabai, tomat, sayur dan sebagainya. Nah sekarang ada nggak tips dari para ahli pestisida kimia ini bagi kami yang konsumen dari produk pertanian ini, bagaimana misalnya cara memilih mengetahui gitu dengan kasat mata produk-produk yang mengandung pestisida yang sedikit yang saya belum pahami tadi Pak terkait dengan sifat pestisida itu. Ada yang sifatnya lambung sama pernapasan itu.
apakah dia harus kena hamanya dulu dengan penyemprotan itu dia akan mati atau bagaimana, itu yang saya belum paham tadi. Yang kedua terkait dengan yang hama yang resistensi ini Pak. Saya di Desa Degraga itu kalinya sudah menggunakan jenis-jenis insektisida yang sudah paten gitu Pak. Jadinya keseringan hama-hama itu sudah kebal gitu. Nah ini selain kita untuk mengatasi resistensi hama ini, selain menggunakan pergantian pola tanam itu, seperti apa lagi langkah-langkahnya untuk mengatasi hama yang resistensi selain pergantian pola tanam? Apa langkah pertama kita apabila kita atau petani ini terpapar pestisida, baik melalui kulit, mulut, dan pernapasan tadi? Langkah kita di lapangan apabila terkena atau terpapar tadi melalui mulut, kulit, dan pernapasan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu merek dan tidak satu jenis, bahkan dosisnya pun berlipat ganda. Nah, bagaimana penanganan untuk tanaman yang sudah teraplikasi dengan pestisida yang dosisnya sangat banyak, contohnya bisa terbakar. Jadi bagaimana cara penanggulangannya? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita, di mana kita bisa melihat warna dari daya racun itu pada kemasan. Itu saja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa bahan aktif yang spektrumnya sangat luas. Itu biasanya residunya sebentar. Residunya sebentar di tanaman atau di buah. Nanti selang 4 hari bisa kita aplikasi kembali. Memang hama-hama yang ada di sana cepat teratasi, tetapi residunya sangat sebentar. Hanya perlu kita sampaikan ke teman-teman petani seperti tadi. Kalau kita terlalu sering menggunakan racun yang sama secara terus-menerus bisa menyebabkan kekebalan. Sebenarnya residu dari racun pestisida itu sudah ditelaah sebelumnya sama pemerintah kita. Tidak lebih dari 3 sampai 5 jam. Dan yang terbaru lagi malah pada saat setelah panen itu 2 jam bisa terurai, apalagi sudah terkena sinar matahari. Apalagi dengan nanti sebelum dimasak dicuci dulu, itu sudah bisa kembali ke 0 residu itu. Seperti itu ya. Tadi yang sudah dijelaskan untuk mengenai perangkap pestisida atau racun yang sifatnya perangkap untuk buah. Yang tanyakan, lalat yang terperangkap itu adalah janda, betina, perjaka atau jantan? Karena dari BPP Kecamatan Kuripan. Kalau jawaban saya yang jantan. Oh iya, benar. Hadiah.